Bayangkan, sebuah kapal besar mengapung sendirian di tengah Samudra Atlantik. Kapal itu masih dalam kondisi yang sangat bagus, tapi tidak ada orang sama sekali di dalamnya. Ini dia, kisah nyata dari Mary Celeste, kapal hantu yang sampai hari ini tetap menjadi salah satu misteri laut paling membingungkan. Halo, selamat datang di Kisah Kontinental. Kamu bisa menekan tombol subscribe di bawah ini agar kita bisa mengarungi kisah-kisah selanjutnya. Pada tanggal 5 Desember 1872, kapal Inggris bernama Dei Gracia sedang melayar melintasi Samudra Atlantik. Nah, dari kejauhan, kapten kapal yang bernama David Morehouse melihat kapal lain mengapung tak beraturan. Setelah didekati, ternyata kapal itu adalah Mary Celeste yang seharusnya telah berlayar menuju Genoa, Italia dari New York. Di sana Morehouse juga berpikir bahwa seharusnya Mary Celeste ini sudah sampai di Genoa, bukan dalam perjalanan lagi. Karena Mary Celeste sudah berangkat dari New York 1 bulan sebelumnya. Ketika dia mendekati kapal tersebut, ternyata dia menemukan sesuatu yang aneh. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan kapal Mary Celeste. Seperti kapal Titanic atau kapal Gold Mary di One Piece, para pengrajin, perusahaan, atau pemilik kapal berhak untuk memberikan nama khusus pada kapal-kapalnya. Nah, kapal Mary Celeste awalnya bernama kapal Amazon yang dibuat di Nova Scotia, Kanada pada tahun 1861. Kapal ini merupakan kapal brigantine, yaitu kapal dengan 2 tiang di atasnya, di mana pada setiap tiang terdapat layar yang sangat lebar. Bahkan layar-layar tersebut lebih lebar daripada layar-layar pada kebanyakan kapal yang seukuran dengan kapal brigantine. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kapal ini dirancang untuk kecepatan maksimum. Sebutan brigantine ini umum diucapkan pada abad ke-19. Kapal Amazon ini digunakan sebagai kapal dagang yang sudah melakukan perjalanan melintasi Samudra Atlantik, Laut Mediterania, dan Karibia. Setelah berganti kepemilikan berkali-kali dan melalui renovasi serta perbaikan, kapal ini baru dinamai sebagai kapal Mary Celeste. Yang akhirnya kapal yang panjangnya 30 meter ini dibeli oleh seseorang bernama Kapten Benjamin Briggs pada tahun 1872. Setelah si Briggs membeli Mary Celeste ini, Briggs berniat membawanya dari New York ke Genoa, Italia sebagai kapal dagang. Ya, karena si Briggs ini pedagang. Karena layar Mary Celeste yang sangat besar dan bentuknya yang efisien, kapal ini tidak membutuhkan banyak awak. Jadi, Briggs hanya membawa 7 awak kapal untuk perjalanannya. Selain membawa awak kapal, dia juga membawa istrinya yang bernama Sarah dan anaknya yang berumur 2 tahun yang bernama Sophia untuk ikut. Sedangkan putra mereka yang berumur 7 tahun, yaitu Arthur, harus stay di New York untuk bersekolah. Dagangan Kapten Briggs ini alkohol ya, yang nanti diolah sedemikian rupa dalam perindustrian. Dan produk akhirnya adalah pelarut, parfum, atau pembersih yang berbentuk cair. Pada perjalanan itu, dia membawa 1701 barrel alkohol. Barrel itu salah satu satuan volume di sana ya. Kalau di Amerika, 1 barrel itu 158,97 liter atau dibulatkan menjadi 159 liter. Jadi kalau dihitung-hitung 1701 barrel alkohol dikali 159 liter jadi banyak banget. Sebenarnya Kapten Briggs maunya berangkat sekitar tanggal 20 Oktober karena kargonya sudah dimuat pada tanggal tersebut. Tapi cuaca pada tanggal-tanggal tersebut itu buruk banget. Jadi dia menunda keberangkatannya dan pada akhirnya berlayar pada 7 November 1872. 1 hari sebelum berlayar, Kapten Briggs makan malam bersama Kapten David Morehouse yang tadi nemuin kapalnya Briggs, Mary Celeste. Nah, Morehouse ini memang berencana ikut jalurnya Briggs, tapi dia berangkat 1 minggu setelah Briggs berangkat. Jadi nggak heran kenapa Morehouse menemukan kapal Briggs di Samudra Atlantik, karena jalurnya sama ya. Nah, kembali lagi, setelah menemukan kapal Mary Celeste di perairan Atlantik, para awak Dei Gracia atau kapal miliknya si Morehouse itu naik ke Mary Celeste. Di sana mereka menemukan kapal dalam kondisi utuh dan baik-baik aja. Muatan berupa 1701 barrel alkohol juga masih ada. Barang-barang pribadi, makanan, bahkan uang tunai tidak ada yang hilang. Dasar kapal dibanjiri air setinggi 1 meter, tapi nggak bisa buat kapal itu tenggelam. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada darah, tidak ada kerusakan besar.
tapi hanya ada satu yang hilang, sekoci penyelamat. Akhirnya, David Morehouse memerintahkan krunya untuk menarik kapal Mary Celeste sejauh 1280 km ke Gibraltar, yaitu sebuah wilayah di seberang Laut Britania. Nah, setelah sampai, pengadilan Gibraltar akan menentukan apakah awak kapal Dei Gracia berhak atas pembayaran penyelamatan atas nama perusahaan asuransi pemilik kapal Mary Celeste. Jadi sama kayak mobil, motor, kapal juga punya asuransi ya. Nah, kan kondisi kapal Mary Celeste ini masih utuh dan tidak ada kerusakan. Jadi perusahaan asuransi untuk kapal Mary Celeste ini akan membayar orang-orang yang berhasil menyelamatkan kapal tersebut. Yang tidak lain tidak bukan adalah David Morehouse dan awak kapalnya. Pengacara asuransi sebenarnya ada kecurigaan atas keterlibatan awak Dei Gracia dalam kasus ini. Mereka menyelidiki selama berbulan-bulan, tapi kecurigaan mereka nggak bisa dibuktikan. Catatan terakhir di logbook Mary Celeste yang ditemukan oleh penyelidik hanya mencatat posisi kapal pada 25 November 1872, sekitar seminggu sebelum ditemukan. Tapi catatan itu tidak memberikan petunjuk apa-apa tentang apa yang terjadi pada orang-orang di dalam kapal tersebut. Soalnya hanya tulisan tentang kondisi cuaca dan lokasi tempat mereka berlayar. Para penyelidik saat itu pun tidak menemukan bukti yang cukup untuk menentukan penyebab pasti hilangnya para awak. Jadi si kru kapal Dei Gracia dapat bayaran meskipun tidak penuh. Ini membuktikan bahwa perusahaan asuransi Mary Celeste itu masih ada kecurigaan ke awak kapal Dei Gracia. Dari saat itu sampai saat ini, hilangnya awak kapal Mary Celeste adalah misteri besar yang sampai sekarang belum memiliki jawaban pasti. Berbagai teori telah diajukan, tetapi tidak ada yang benar-benar terbukti. Berikut adalah kemungkinan-kemungkinan yang paling sering dibahas. Yang pertama adalah permainan licik awak kapal Dei Gracia. Salah satu teori awal terkait hilangnya penumpang Mary Celeste adalah dugaan adanya permainan curang. Kecurigaan tertuju pada awak kapal Dei Gracia yang tadi kita sudah bahas, yang dianggap ingin memperoleh keuntungan dari biaya penyelamatan. Namun, teori ini memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, kapten kedua kapal tersebut diketahui memiliki hubungan baik. Seperti sebelum Kapten Griggs pergi ke Genoa, dia makan malam dulu sama Kapten Morehouse. Nah, apakah Morehouse tega menyakiti temannya, Griggs, demi uang? Selain itu, Dei Gracia harus mengejar Mary Celeste dengan cepat karena kapal mereka baru berangkat 8 hari atau sekitar 1 minggu setelah keberangkatan Briggs dan krunya. Teori yang kedua adalah kebocoran alkohol dan ketakutan akan ledakan. Tadi kan Mary Celeste membawa muatan 1701 barrel alkohol industri. Nah, beberapa teori menyebutkan bahwa sebagian alkohol bocor dan menghasilkan uap yang mudah terbakar. Kru mungkin mencium bau kuat alkohol dan takut akan ledakan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Menurut teori ini, mereka mungkin meninggalkan kapal sementara dengan menggunakan skoci. Tetapi angin atau arus laut bisa saja membawa skoci menjauh dari kapal. Nah, itu membuat mereka tidak pernah kembali karena mereka telah tenggelam. Teori ini dianggap masuk akal karena beberapa barrel alkohol ditemukan kosong. Yang kedua, tidak ada tanda kerusakan akibat ledakan. Jadi sesuai dengan skenario bahwa tidak ada ledakan, mereka cuma sementara doang diskoci sambil nunggu ini meledak apa enggak nih kapal. Kalau nggak meledak ya mereka balik lagi. Tapi kan karena arus yang kencang, mereka nggak balik-balik karena mereka sudah mungkin tiada. Yang ketiga adalah bencana alam. Mary Celeste ditemukan di wilayah yang terkenal dengan badai mendadak dan gelombang besar. Teori ini menyebutkan bahwa kapal mungkin mengalami gelombang raksasa atau fenomena cuaca yang ekstrim lainnya. Nah, para kru mungkin menganggap kapal akan tenggelam dan memutuskan untuk meninggalkannya. Namun, kapal ternyata tetap stabil dan mengapung. Sementara awak kapal di skoci hilang di laut. Kelemahan dari teori ini adalah Mary Celeste ditemukan dalam kondisi baik tanpa tanda kerusakan akibat badai atau gelombang besar. Jadi, kayaknya bencana alam ini ya nggak mungkin, karena kan pasti sekecil-kecilnya bencana alam ada kerusakan sedikit lah di kapal. Yang keempat, itu pembunuhan. Beberapa orang menduga bahwa ada konflik internal di kapal yang menyebabkan pembunuhan antar kru atau bahkan oleh kapten sendiri. Jika terjadi kekerasan, pelaku mungkin membuang awak lain ke laut, lalu meninggalkan kapal dengan skoci. Namun ini tampaknya tidak didukung bukti karena tidak ada tanda-tanda perlawanan, darah, atau kerusakan yang menunjukkan adanya pertarungan. Yang kelima, serangan bajak laut.
Teori klasik lainnya adalah serangan bajak laut. Mereka mungkin menyerang kapal dan membawa pergi kru atau membunuh mereka. Tetapi ini nggak masuk akal juga ya. Kalau ada bajak laut menyerang, mereka biasanya mengambil muatan atau barang berharga. Tetapi pada Mary Celeste, semua barang tetap utuh. Dan juga pasti kan ada kekerasan juga ya. Jadi pasti ada tanda-tanda kerusakan di kapal. Cuma Mary Celeste aman-aman aja. Nah, yang keenam adalah fenomena supranatural atau paranormal. Beberapa orang menghubungkan Mary Celeste dengan fenomena misterius seperti segitiga Bermuda atau makhluk laut mitologis. Ada juga teori bahwa kru diserang oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, seperti kekuatan supranatural. Mengapa teori ini menarik? Karena kondisi kapal yang utuh, hilangnya kru tanpa jejak, dan reputasi laut sebagai wilayah penuh misteri mendukung imajinasi ini. Tapi kelemahannya, tidak ada bukti konkret untuk mendukung teori ini, pastinya. Lalu apa yang mungkin terjadi? Anne McGregor dan ahli oceanografi Phil Richardson menggunakan data cuaca historis untuk merekonstruksi rute Mary Celeste. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kombinasi kerusakan pompa dan kondisi cuaca ekstrim mungkin mendorong kapten untuk meninggalkan kapal dalam kondisi yang masih layak berlayar. Para ahli lain juga cenderung percaya pada teori yang lebih masuk akal, seperti ketakutan kru akan ledakan akibat kebocoran alkohol, keputusan panik untuk meninggalkan kapal sementara, lalu hilangnya skoci akibat arus laut atau badai. Namun tanpa bukti yang lebih jelas, kebenaran tentang Mary Celeste mungkin akan tetap menjadi misteri yang cukup besar di lautan. Setelah diselidiki, Mary Celeste terus digunakan sebagai kapal dagang selama bertahun-tahun. Setiap reputasi buruknya sebagai kapal hantu tetap melekat. Dan kapal ini akhirnya karam secara misterius di dekat Haiti pada tahun 1885, seolah membawa rahasia terakhirnya ke dasar laut. Mary Celeste adalah pengingat bahwa lautan menyimpan banyak rahasia yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Hingga hari ini, kisah ini tetap menjadi misteri besar yang membingungkan para ahli dan memikat imajinasi kita semua. Apa yang menurutmu sebenarnya terjadi pada Mary Celeste? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita misterius lainnya. Tulis teori atau pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.